Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan Bismania seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Jadi pada video kali ini saya sudah sampai di daerah Pangkalan, tepatnya di Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat. Nah, video ini merupakan video trip report saya dengan bus Simpatistar dengan trayek Medan Padang. Untuk part sebelumnya bisa dilihat di link deskripsi video ini. Nah, setelah melewati daerah Pangkalan, maka kita akan disuguhi dengan pemandangan yang indah, namun dengan jalan yang cukup ekstrim, ditandai dengan tanjakan dan tikungan yang cukup menyulitkan untuk kendaraan-kendaraan besar di daerah ini. Di samping itu, di sebelah kirinya juga terdapat jurang dan sebelah kanannya terdapat tebing-tebing yang sangat rawan longsor ketika hujan terjadi di daerah ini. Nah, untuk melewati jalan-jalan seperti ini, tentu tidak hanya kemampuan mesin bus yang akan diuji, namun juga kemampuan dari supir bus dalam mengendarai kendaraan-kendaraan besarnya. Nah, bisa kita lihat bagaimana aksi dari supir bus Simpatistar ini. Untuk kawan-kawan jangan lupa supportnya kepada channel Lensa Sumatera supaya saya terus tetap berkarya dan mengupdate video-video terbaru tentang bus khususnya. Nah, untuk selanjutnya silahkan disaksikan video ini sampai habis. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mengkomen, menonton, memberikan subscribe, dan memberikan like-nya. Oh ya, untuk waktu sudah menunjukkan pukul setengah 8 pagi. Jadi kurang lebih sekitar 40 atau 30 menit lagi kita akan masuk ke Lok 9 dan berhenti di rumah makan Mak Mawi namanya. Itu merupakan rumah makan terakhir kalau kita berangkat dari kota Medan. Nah, kalau dari kota Padang atau kota Bukit Tinggi itu merupakan pemberhentian pertama kalau kita naik bus Simpatistar maupun naik bus NPM. Nah, sedangkan pemberhentian kedua sama-sama di daerah Kandis, baik naik bus Simpatistar maupun naik bus NPM. Bisa disaksikan di video bagaimana sulitnya kendaraan-kendaraan besar jika bertemu di jalan-jalan seperti ini. Dibutuhkan kesabaran, ketelitian, dan tentunya insting dari para pengemudi yang biasanya sudah sering melewati daerah ini. Jadi untuk para supir yang baru melewati daerah ini, khususnya yang membawa kendaraan besar, diharapkan untuk berhati-hati dan lebih baik pelan-pelan saja, serta lebih banyak memberikan klason di setiap tikungan di daerah ini agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, setelah tadinya jurangnya sebelah kiri, semakin ke atas maka jurangnya itu berada di sebelah kanan kita. Jalannya ini mirip dengan jalan yang ada di Palupuh maupun di Parapat kalau kita naik bus ALS. Nah, selain berliku juga sempit dan memang harus ekstra hati-hati kalau melewati daerah ini. Apalagi kalau hari hujan, potensi longsor sangat sering terjadi di daerah ini. Bisa dilihat di sebelah kanan bagaimana dalamnya jurang yang ada di sebelah kanan kita. Makanya di sini perlu hati-hati. Nah, ada kendaraan di depan, mereka harus berhenti dulu kalau ada dua kendaraan besar seperti truk atau bus yang saling bertemu di tanjakan seperti ini, maupun
yang ada atau yang datang dari arah atas. Memang kalau untuk bus-bus seperti Sympathister ini yang menggunakan mesin Scania K360, tanjakan-tanjakan seperti ini sangat mudah untuk dilaluinya, mungkin karena tenaga yang besar dan juga kemampuan supirnya yang sangat baik.
Jadi tidak hanya jalan yang menanjak serta kecil ditambah dengan tikungan, namun juga yang harus diperhatikan adalah lubang atau jalan-jalan yang rusak di tengah jalan seperti ini. Jadi harus hati-hati dan tetap waspada dalam membawa kendaraan di daerah ini. Nah, untuk tanjakannya masih panjang, kira-kira ada sekitar 10 menit lagi. Dan cuaca di luar cukup dingin, terlihat dari embun yang mulai turun ke arah jalan, sehingga membuat jarak pandang supir juga terbatas karena adanya embun yang ada di luar ini. Mungkin karena cuaca yang dingin serta sudah berada di puncak bukit, makanya mulai turun kabut di sepanjang perjalanan kita menuju ke Lok 9 Bukit Tinggi hingga Kota Padang nantinya. Nah, kalau sudah sampai di atas, maka view yang kita dapatkan adalah seperti ini, yaitu diselimuti oleh kabut. Mungkin karena kita kepagian sampai di daerah ini. Jam sudah menunjukkan sekitar hampir mendekati pukul 8 pagi. Nah, kalau sudah berkabut seperti ini, maka kehati-hatian lebih ditingkatkan lagi agar terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena terkadang bisa saja kita menganggap bahwa jalan ini lurus, namun pada nyatanya ada tikungan tajam di depannya. Jadi tetap waspada dan tetap hati-hati dalam mengendarai kendaraan. Nah, sekarang jalannya sudah tidak menanjak lagi, sudah mulai turunan. Ini menandakan bahwa sebentar lagi kita akan memasuki
objek wisata atau jalan Kelok 9 yang sudah terkenal sampai seluruh Indonesia. Jadi paling hanya 3 atau 4 menit lagi kita sudah masuk ke jalan Kelok 9. Nah, ini dia jalan Kelok 9 keadaannya saat sekarang ini.
sekitar pukul 8 lewat kita sampai di rumah makan Mak Mawi, daerah Kelok 9, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Jadi ini adalah pemberhentian terakhir kita kalau kita naik bus 4 star dari Medan tujuan Padang. Kalau sampai ke Padang perkiraan sekitar 5 jam lagi, kemungkinan jam 1 atau jam 2 baru sampai di kota Padang kalau tidak ada halangan di jalan. Oke, kita makan dan beristirahat dulu di rumah makan Mak Mawi. Nah, setelah beristirahat dan makan, saya menyempatkan untuk melihat-lihat pemandangan yang ada di sekitar rumah makan serta melihat bus yang saya naiki ini. Untuk info, makan di sini nasi soto hanya 15.000 saja. Jadi cukup terjangkau dan murah bagi kawan-kawan yang ingin makan atau beristirahat di sini. Sekitar 45 menit berhenti di sini, akhirnya perjalanan kembali dilanjutkan menuju kota Payakumbuh, Bukit Tinggi, Padang Panjang hingga kota Padang. Jadi waktu istirahat kita kurang lebih 45 menit di rumah makan Mak Mawi. Jam hampir menunjukkan hampir jam 9 pagi. Nah, karena kecapean akhirnya saya ketiduran dan ternyata kita berhenti di daerah Payakumbuh untuk menurunkan beberapa paket serta penumpang sebelum melanjutkan perjalanan kembali. Di depan ternyata ada kawan-kawan Bismania dari kota Payakumbuh yang sedang asik berfoto di depan bis 4 star ini. Dan akhirnya sekitar pukul 10 pagi lewat saya memasuki terminal Aur Kuning Kota Bukit Tinggi. Di sini banyak sekali penumpang yang turun di Kota Bukit Tinggi, dan sedangkan yang melanjutkan ke daerah Kota Padang hanya sekitar 8 atau 10 orang saja. Beginilah suasana terminal Aur Kuning pada pagi hari ini. Depan ternyata ada bus ALS tujuan Medan yang sedang bersiap-siap sambil menunggu penumpang. Ternyata itu adalah bus premiumnya ALS O500R 1836 dari Mercedes-Benz dengan bodi dari Laksana SR1, dan pastinya itu adalah single class. Dan beginilah suasana roket pada pagi ini, cukup ramai. Kurang lebih 15 menit berhenti di sini, kemudian perjalanan dilanjutkan kembali menuju kota Padang Panjang dan kota Padang. Beginilah suasana roket pada pagi ini. Bagi kawan-kawan yang ingin membeli tiket bisa di daerah sini. Ada bus Pemili Raya, Jatra, dan lainnya. Dan itu adalah Gunung Merapi, yang artinya sebentar lagi saya akan berhenti atau sampai di tempat tujuan, yaitu di daerah Padang Panjang. Kurang lebih jam setengah 12 saya sampai di Terminal Bukit Surungan, Kota Padang Panjang. Oke, sekian dulu trip saya dengan bus 4 star. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.